orang tua support dan sebagainya, kami berpisah. Itu pun juga melalui konseling juga ya di gereja. Kekudusan perkawinan intinya saya tidak jalankan di situ. Di samping itu karena saya melihat dia pun demikian. Setelah perjalanan saya baru tahu bahwa itu melukai saya dan juga melukai anak saya. Lama-lama yang sini gunting-guntingan. Lihat pisau nih Bu, pisau gunting ya. Hihi kepengennya di gitu ya. Lihat dia juga kepengennya udah sampai yang kayak begitu. Pada saat lamaran itu sudah cemburu luar biasa sehingga ada percobaan bunuh diri. Dia tidak mengayomi saya sebagai seorang istri karena dia masih kontak dengan mantan tunangannya dan keluarganya. Gangguan yang paling berat adalah dari mantan. Selamat datang di Kata Hati. Biarkan hati yang berkata. Bersama saya, Agnes Maria, sahabat Kata Hati. Jika Anda melihat sebuah gelas porselen yang sangat indah, sangat Anda sayangi, tapi pada satu kali pecah, apakah dengan mudah Anda akan memperbaikinya? Bersama saya hari ini narasumber yang pernah mengalami satu kehidupan pernikahan yang kemudian putus di tengah perjalanan. Kapan Anda mulai menikah? Tentu pasti ada konflik ya, sampai kemudian mengakhiri pernikahan Anda dengan perceraian. Pada usia 20 tahun saat saya lahir baru, di bulan September waktu itu, tahun 1991. Begitu menggebu-gebu buat saya sebagai anak yang lahir baru. Kemudian saya mengenal mantan almarhum. Kami berbeda 11 tahun, waktu itu usia saya masih 20 tahun ya. Perjalanannya sangat singkat karena Februari 92 kami menikah dengan alasan sudah cukup usia lah gitu. Bagi dia, tidak bagi saya sebetulnya. Cuman sebagai anak yang cukup naif, ini boleh dikatakan pacaran saya yang pertama, sehingga pikirannya tuh kayak indah gitu ya. Kalau menikah itu akan seneng lah, toh saya sederhana aja terhadap sebuah pernikahan, ngelihat melayani suami, melayani anak-anak, udah ibu rumah tangga seperti itu gitu pada saat itu. Jadi momen itu waktu diajak menikah itu pun diresponi dengan ya udahlah gitu. Meskipun waktu itu mami cukup keberatan, tetapi keberatan itu tidak menjadi sesuatu apa karena papi waktu itu bilang undangan udah disebar, lanjutin aja gitu. Atas dasar itu ya udah. Dan saya waktu ditanya seandainya dibatalkan bagaimana? Saya dengan polosnya berkata, mau batalin aja gitu. Toh saya tidak merasa bagaimana, saya still virgin, bukan karena MBA dari situ. Nah, 92 November saya punya anak dan 93 bulan September keputusan final pengadilan waktu itu ya, itu karena orang tua support dan sebagainya, kami berpisah. Jadi sangat mudah. Itu pun juga melalui konseling juga ya di gereja. Banyak yang terjadi dan saya dengan entengnya dalam arti pada saat itu seperti apa ya, kayak main-main mungkin ya, naif sekali terhadap keadaan saat itu. Tidak memikirkan nanti pasca bercerai itu apa gitu ya? Tidak sama sekali. Dan setelah perjalanan saya baru tahu bahwa itu melukai saya. Waktu itu saya nggak tahu apa itu terluka, tetapi ternyata itu melukai saya begitu dalam dan juga melukai anak saya. Itu yang nggak terpikirkan. Dan konflik yang terjadi kira-kira kenapa ya? Kalau dilihat kan usia 11 tahun, Anda masih 20 tahun, seharusnya sang suami lebih dewasa ya, bisa mengayomi Anda. Ya, ternyata bayangan saya terhadap usia yang lebih tua itu tidak menjamin. Dia lebih banyak berat sebelah kepada pihak keluarga. Kebetulan secara ekonomi kami berbeda. Dia seorang yang sangat terpandang secara ekonomi juga di kota kami. Dan pada saat itu, kenapa saya menikah di usia muda itu salah satunya karena saya sekolah harus berhenti kuliah waktu itu. Karena mami papi itu rugi tambak banyak sekali. Jadi saya seperti ingin lepas dari itu semua. Ya udahlah, merit toh nanti juga merit gitu. Dianggap pernikahan itu seperti satu jalan keluar gitu ya, bebas. Ternyata nggak kayak gitu. Dan waktu kami masuk perbedaan-perbedaan itu sangat besar gitu. Bukan karena saya tidak dipercaya,
Mami papi kalau datang ke rumah pun tidak dipercaya, itu membuat konflik-konflik. Dan yang paling berat menurut saya adalah sebagai kepala rumah tangga dia tidak berfungsi. Dia tidak mengayomi saya sebagai seorang istri karena dia masih kontak dengan mantan tunangannya dan keluarganya. Itu buat saya, kalau ketemu sama-sama mantan pacar aja udah sebel banget, ini mantan tunangan dan kami sudah menikah gitu ya. Itu buat saya nggak terima gitu. Kenapa sih gitu? Jadi pada saat saya merasa ditantang bahwa dipikir saya anak kecil, nggak berani gitu. Aku berani gitu ya waktu itu. Dan saya melakukan itu, udah saya ngomong sama papi untuk semua diselesaikan. Papi saya karena melihat keluhan saya sebagai anak, dia melakukan itu. Maksudnya pakai pengacara dan sebagainya. Jadi saya merasa di-challenge waktu itu bahwa dianggap saya nggak berani, nggak bisa apa-apa. Pastilah kamu cuma main-main. Saya bilang, saya buktiin, saya nggak bisa ditantang begitu. Gitu. Waktu itu umur 22 tahun ya Bu. 22 tahun, sehingga terjadilah perceraian itu. Anak saya bawa Bu. Oh gitu. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Pernikahan Anda yang pertama pada saat usia yang sudah matang, sudah lulus kuliah, dan memiliki satu masa pacaran yang cukup lama ya. Nah, kira-kira kenapa kemudian juga harus diakhiri dengan perceraian? Ya, jadi dimulai dengan masa pacaran mulai tahun 1983 sampai 1986 kita mengadakan lamaran. Waktu itu saya masih lulus S1 tahun 1986 dan melanjutkan kuliah lagi di Undip di Ponorogo Semarang itu sampai tahun 91, tapi tahun 1989 kami menikah dengan harapan kami bisa membangun satu keluarga yang harmonis ya, di mana di sana terdapat satu saling menyintai, saling menghormati, saling mendukung satu dengan yang lain dan saling berkembang ya, masing-masing potensi diri kita bisa bertumbuh bersama-sama. Tahun 94 itu diangkat sebagai notaris di Pamekasan, 3 hari setengah di Pamekasan, 3 hari setengah di Surabaya. Pada waktu kembali ke Surabaya seringkali saya ini dikatain, kamu punya istri muda lah di sana. Cemburu gitu ya? Ya, jadi kecemburuan itu diawali Bu, sudah ada benih-benih itu pada saat lamaran. Itu sudah cemburu luar biasa sehingga ada percobaan bunuh diri segala macam dari di tengah-tengah lamaran. Iya, setelah mau putus juga. Iya, oleh pihak keluarga dimediasi lagi, mereka meminta maaf, tolong pertimbangkan sehingga ya alasan waktu kami menikah itu termasuk ada ya kasihan ya juga. Di samping kasihan ya sudah terlalu lama ya kita berpacaran itu dan ada unsur kasihan tadi di tengah perjalanan karena sering kali diungkapkan bahwa wah kamu pasti punya istri muda simpenan ya, akhirnya ya lama-lama nggak tahan. Akhirnya sungguhan gitu ya Pak? Akhirnya sungguhan, bukan sungguhan istri muda enggak Bu. Jadi ada kami mulai dengan wanita yang lain juga ya, cuman sifatnya bukan selingkuh yang berkepanjangan gitu enggak ya, cuman ya kekudusan perkawinan intinya saya tidak jalankan di situ. Di samping itu karena saya melihat dia pun demikian ya, mengalami satu ya sakit ya, sama-sama sakit di situ, saling menghancurkan satu dengan yang lain dan disitulah permasalahan mulai Bu, saya memakai narkoba ya. Jadi itu hal-hal yang saya alami sepanjang perkawinan yang pertama dan saya ya waktu itu punya satu tekad bahwa kalau permasalahan saya ini berhenti, saya harus berhenti juga dari ya yang macam-macam itu. Pernikahan yang pertama ini sempat berjalan cukup lama ya? Cukup lama Bu, hampir 14 tahun ya waktu pernikahan itu, di mana kami mempunyai 3 anak. 3 anak. Ya, dan pada waktu perpisahan itu anak saya yang besar 12 tahun, anak saya yang kecil 7 tahun. 7 tahun, ya, wah. Masih sangat membutuhkan mamanya ya waktu itu ya. Jadi mereka sangat terluka ya. Meskipun tiga-tiga ada di saya, sedangkan mantan istri kan pergi keluar, meninggalkan ya keluar jauh negeri, jauh Bu di dari Amerika, Indonesia ya.
Apakah dari Anda sempat ingin rujuk kembali? Kembalilah. Ya, jadi di tengah perjalanan di situ waktu pergi 2003 sekitar bulan Oktober. Nah, saya juga awal-awal 2014 itu meminta, ya udah balik aja. Nah, balik aja, tapi itu pun marah-marah terus ya, masih marah-marah sih. Memang saya ada dekat sama satu wanita, akhirnya ya itu, minta dicerai. Oke, Jadi akhirnya dari Bapak juga ada wanita lain, ya. Dari mantan istri pun ada pria lain. Iya. Jadi rasanya sudah tidak mungkin bisa ketemu lagi. Iya. Dari Jadi, hati yang paling dalam sebetulnya ada rasa kasihan nggak Pak di 3 anak ini Pak? oh ya sangat Bu, penyesalan saya yaitu Bu, anak-anak itu terdampak ya akibat dari perceraian ini, karena dulu pohon keluarga saya juga nggak baik, karena orang tua saya juga bercerai. Saya waktu pertama kali masuk ke dalam perkawinan ini, saya membayangkan perkawinan yang langgeng ya selamanya, jangan sampai terjadi pada perkawinan saya perceraian yang seperti yang dialami oleh orang tua saya. Ternyata kok malah justru Ternyata alami iya, hal saya yang juga menyakitkan. mengalami. Dan itu sangat membawa pengaruh yang sangat negatif buat anak-anak saya, ya. Terutama khususnya harga dirinya, perasaan, rasa percaya dirinya yang hancur. Ya sampai sekarang pun mereka masih pemulihan. Ini sekian belas tahun sudah terjadi itu, mereka masih dalam proses pemulihan. Sahabat Kata Hati, 2 hati yang penuh dengan luka. Dari pihak istri membawa 1 anak, dari pihak pria membawa 3 anak. Begitu banyak pribadi-pribadi yang terluka di dalamnya. Apakah mereka bisa dipersatukan kembali di dalam satu pernikahan yang baru, dan mimpi-mimpi mereka terjadinya satu pernikahan yang langgeng, yang harmonis, bisa sungguh-sungguh mereka alami? Kita akan dengar pengalaman mereka selanjutnya. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, bersama saya 2 hati yang penuh dengan luka, Pak Yusuf dan Ibu Lina, yang sudah pernah gagal di dalam pernikahan yang pertama sehingga diakhiri perceraian, tetapi mereka kemudian bertemu dan tentu dengan satu pengharapan tidak mengulang lagi kesalahan yang pertama. Mereka memasuki pernikahan dengan membawa 3 anak dari Pak Yusuf, 1 anak dari Ibu Lina. Bagaimana pernikahan Anda bisa terjadi? Pastikan harus lebih bijaksana. Waktu itu posisi saya di Jakarta, Bu. Pak Yusuf ada di Surabaya. Kami mengenal melalui situs perjodohan Love Happen waktu itu. Love Happen. 2006 ya, 2006 bulan April waktu itu. Kemudian bulan habis Lebaran tuh sekitar Juni 2006. Saya kunjungan cabang. Kebetulan karena libur, saya bawa anak saya, kami janjian bertemu. Dari janjian bertemu itu dia juga bawa 2 anak perempuannya. Jadi saya menilai, oh benar ya dia bawa anaknya, berarti benar dong dia udah berpisah dan sebagainya seperti ceritanya. Dan gak lama dari situ dia juga memperkenalkan di mana rumahnya, orang tuanya. Jadi saya menilai, oh orang ini serius ya, nggak main-main gitu. Dari perkenalan itu akhirnya bulan Desember kami bersama-sama latihan. Oh, latihan. Kami latihan berlibur ke Bali waktu itu dengan 4 anak bersama-sama. Sambil saya mikir, saya mampu nggak ya handle 3 anak, 1 aja saya setengah mati gitu. Tapi kami berlatih di situ dalam arti saling menilai, saling menimbang. Pulang dari situ saya tanya sama anak saya, Chris, gimana gitu, nanti kalau punya keluarga begini. Saya tanya karena buat saya penting masukan dari anak saya tidak mau memulai sesuatu dan akhirnya menjadi bumerang. Waktu itu Chris berkata, oke mah, aku senang punya keluarga, punya begini. Itu dari sisi saya. Saya sampaikan juga kepada Pak Yusuf bagaimana gitu, kalau anak-anak oke,
baru kita bisa masuk. Kalau enggak percuma, saya bilang gitu, berat masalahnya. Akhirnya bulan Juni 2007 kami menikah. Seperti itu. Apakah ada nasihat dari orang tua Lina? Karena kalau tadi saya menyimak kan orang tua khususnya mama ya, yang pada mami atau mama ya, sempat menasehati, udah pikir belum menikah muda. Nah ini juga kira-kira ada nasihat lagi nggak ini? Sama Bu, dan mami selalu benar. Almarhum mami berkata waktu itu, kamu yakin mau menikah? Anaknya 3 loh. Nanti anak kamu akan dikorbanin. Saya pikir gimana cara korbanin anak saya? Nggak mungkin gitu. Tetapi pada akhirnya masuk ke dalam pernikahan, saya kan harus berlaku adil. Jadi saya bilang waktu itu sama Kris, uang saku kamu harus mama potong 50% ya, biar sama-sama yang lain. Mama nggak bisa kasih kamu itu sama kayak yang sebelumnya. Dan apa yang mama lakukan itu juga nggak bisa sama karena harus dibagi sama yang lain. Itu salah satu pengorbanan anak saya yang ya mami itu udah prediksikan ke situ. Kamu nanti akan mengorbankan anak kamu dan kamu akan capek. 2 poin itu. Ya itu yang saya rasakan Ibu. Saya ingin bertanya satu hal. Iya Bu. Dari pihak Lina yang sudah pernah gagal ya di dalam pernikahan, lalu kemudian mengambil keputusan untuk menikah kembali, kira-kira apa ya, walaupun sudah ada nasihat dari mami, kamu nggak menyesal ini nanti ngurusin 3 anak loh? Saya menilai dia sebagai pria itu cukup baik karena dia tidak pernah menjelekkan mantan istri. Sebuah pernikahan menjadi hancur itu karena 2 belah pihak, bukan karena 1 pihak. Kemudian saya melihat dari dia suka belajar, kepintarannya lah saya melihat itu. Dari situ saya kan ajak bicara anak saya selalu Bu. Dari dia confirm baru saya berani melangkah lebih karena saya tidak mau salah. Nah, pada saat kami memulai itu harapan saya adalah waktu itu kami sebenarnya bingung ya mau tinggal di Jakarta karena saya di Jakarta sama anak, Bapak di Surabaya sama anak. Ini gimana nih nanti? Kami diskusi. Waktu itu sempat kalau gitu gantian dah, seminggu di sini, seminggu di sana. Sempat itu kita ngomong itu. Tapi terus saya berpikir, tunggu ya kalau gitu, saya mulai berhitung Bu. Kosnya berapa ya? Biaya bolak-balik dan sebagainya. Saya berhitung di situ. Nggak bisa. Kalau dia yang kesini gimana? Kan saya senang nih berkarir, karena karir buat saya ada satu kebanggaan. Nggak lulus kuliah bisa dengan posisi tinggi seperti itu, menurut saya waktu itu. Tapi terus saya berpikir lagi, nggak bisa. Kalau Bapak yang ikut saya, berarti kalau ada Papa, saya dong yang nanggung. Nggak udahlah, saya yang ikut dia aja. Itu kemudian saya sampaikan, ya udah, kita akan sama-sama di Surabaya, saya akan ikut. Itu dia nggak minta sih, saya yang bilang saya dengan mau rela ikut. Ya. Iya, waktu berarti itu. dari Lina ini melihat profilnya Pak Yusuf ini satu iman, pintar, ya sudah mapan lah ekonominya ya. Lalu sabar juga ya. Nah, ini dari sisi Lina. Sekarang bagaimana dari Pak Yusuf? Juga sudah pernah mengalami kegagalan ya, bahkan tadi sampai udah narkoba, istrinya kabur ke luar negeri, 3 anak pasti terluka, mungkin juga membesarkan 3 anak, paling kecil waktu itu 7 tahun ya, berdarah-darah ini ya. Kok masih berani Pak nikah kembali ya? Tapi memang kata orang kalau laki-laki hidup sendiri mana tahan ini ya. Lalu kemudian sampai akhirnya Pak Yusuf mengambil keputusan Lina ini, saya mau menikah dengan dia, kira-kira apa Pak? Walaupun saya jalan sama wanita lain juga setelah pisah, yaitu. Nah, pada waktu ketemu chatting itu 2006, nah itu 2005 tepatnya ya? 6. Nah itu 2006. Maaf, saya kalau waktu ini kadang-kadang slip, Bu. Ya. Gak apa-apa, Pak. Kalau waktu nggak usah terlalu diingat, yang penting nilainya, penghasilan nggak lupa, Pak. Waktu chatting itu, chatting kok begitu nyambung ya. Orang ini enak diajak ngomong, ngomongnya mengalir, ajak ngomong sana-sini juga oke, ya. Terus saya juga langsung, gimana penilaian kalian, anak-anak? Anak-anak satu persatu saya suruh chatting Bu sama dia. Jadi dia layani enak, mereka bisa deket. Nah itulah sehingga akhirnya tadi merencanakan liburan sama-sama ke Bali. Dan disitulah ujiannya ya. Dilihat lagi anak-anak oke, semua oke. Harapan saya pada waktu saya masuk perkawinan yang kedua ini,
anak-anak ini ada yang take care, pengganti, terutama yang kecil, Bu. 7 tahun ini sangat terluka itu tadi ya. Dia butuh sekali pelukan, dia butuh sekali kasih sayang karena dia dirinya sendiri menganggap dia ini anak yang sial gitu ya. Kenapa papa mama saya sampai bercerai? Dia terluka banget. Nah, dengan alasan-alasan tadi ya, di samping saya juga kepingin sekali lagi membina satu rumah tangga yang harmonis tadi ya Bu, dimana kita terus saling bisa menyintai, menghormati, setia satu sama lain, dan juga saling mendukung tadi. Nah, disitulah harapan-harapan itu ya yang saya gantungkan. Waktu ngomong sama orang tua saya juga, kamu sudah pikirkan benar, kalau sudah oke, yuk kamu yang akan mengalami. Seperti mama saya juga Bu, mama saya menasehati juga, menasehati karena dia masuk ke perkawinan kedua dan bahagia sampai almarhum ayah tiri saya sampai meninggal, dan bahagia sekala, cinta sekali sama almarhum bapak tiri saya itu ya. Begitu menyintainya, bahagia ibu saya. Nah, dengan patokan itu saya berharap juga di dalam perkawinan kedua saya ini mengalami hal yang seperti itu. Itulah. Tapi ternyata mungkin tidak seindah warna aslinya. Yang dilihat oleh Pak Yusuf juga mungkin masih di permukaan. Mungkin sekali dari orang tua juga nggak mau terang-terangan, malu dong, sudah pernah bercerai, menikah lagi, lalu bilang saya sesungguhnya tidak bahagia. Saya melihat sahabat hati, Pak Yusuf dan Ibu Lina adalah dua orang yang sangat berani untuk mengungkapkan isi hati mereka. Bahwa ternyata memasuki pernikahan yang kedua yang kita lihat serba berkecukupan, mereka adalah orang-orang yang punya pekerjaan yang layak, tidak kekurangan. Lalu kemudian secara umum, wah bahagia ya. Kita ingin bertanya ya, kelihatannya. Nampaknya. Apakah pernikahan yang kedua setelah perceraian itu sungguh bahagia sampai di mana berdarah-darahnya? Bahkan sahabat kata hati, kita akan dengar nanti dari mulut Lina sendiri. Bagaimana dia sampai ingin bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Kita dari luar rasanya nggak percaya, how come? Satu pernikahan yang kelihatannya nggak kekurangan apa-apa dari luar, tapi mereka lah yang menjalaninya. Ini yang sering nggak kepikir ya di dalam masuk ke dalam pernikahan kedua. Beda dengan pernikahan pertama, di mana laki-laki dan wanita baru saling mengenal, menyesuaikan. Ada masalah kan satu-satu datangnya. Kemudian datang anak satu, masalahnya satu-satu. Tapi buat kami paketnya itu luar biasa. Kami berdua, orang yang terluka, saya bawa paket 1, Bapak bawa paket 3, kami bersama-sama masuk ke dalam rumah, penuh dengan luka. Belum mantan istri lagi ya? Wah, itu lagi Bu. Menteror apa enggak? Merestui kah? Sebelum kami menikah, beliau sudah menteror. Setelah kami menikah, makin rajin. Ya, rajin menteror maksudnya. Nah, masih ada hubungan sama 3 anak itu? Kalau sama anak-anak, saya secara logis berpikir bahwa hubungan itu tidak bisa diputus. Jadi, sepanjang dengan cara yang baik, saya sih welcome aja. Tetapi yang terjadi di awal-awal itu, kalau telepon, halo, aku mau ngomong ya sama anakku. Orang kalau telepon kemana aja kan pasti sopan, halo selamat siang, ini dengan siapa? Saya boleh nggak bicara sama anak-anak? Kan ada tata keramanya. Sekali, 2 kali, sampai akhirnya saya bilang, mulai detik ini nggak usah telepon. Ganti nomor. Jadi itu kami lakukan karena aduh orang ini kok kalau baik-baik toh saya juga baik-baik sama anaknya, terus kenapa harus gitu. Jadi itu hal-hal yang terjadi dan buat saya itu menyebalkan sekali ya, maksudnya. Seperti duri ya. Iya Bu. Karena saya sebagai posisi mama sambung, saya sering menempatkan diri saya sebagai mama sambung. Mama sambung, sebagai ganti mama tiri. Jadi saya menggunakan kata mama sambung untuk membuat saya merasa nyaman dan anak-anak nyaman. Karena sebagai mama sambung, kita mau baik aja itu salah. Apalagi nggak baik, marah dikit bisa dibilang seperti apa. Tetapi seperti anak-anak tahu, tangan saya nggak pernah sampai kepada anak-anak. Saya cuma ngomel, ngasih tahu gitu ya. Tangan enggak, tapi mulut ngomel terus, betul. Beda dengan 2 anak saya yang kecil-kecil. Itu kami jadi pernikahan Pak Yusuf dan Bu Lina sempat membuahkan 2 anak ya? Kami punya 2 anak. Nah dari situ beda, saat mereka, anak-anak yang besar tahu cara saya mendidik, mereka baru mulai memahami bahwa, oh mama kayak gitu ya.
ada batasan-batasan yang saya nggak boleh lewatin gitu ya. Dan dari situ nggak cuman masalah kami menyesuaikan dan anak-anak itu tadi, gangguan yang paling berat adalah dari mantan. Karena dia itu ngomong kepada anak-anak tuh seperti membuat satu impian gitu. Bahkan tadi dikatakan yang kecil itu butuh sekali. Kami dekat sebetulnya dari awal. Tapi pada satu ketika waktu itu malam tahun baru, dia telepon. Habis di telepon itu, dia seperti nggak mau gitu. Saya kaget kenapa kayak gitu. Sejak malam itu hubungan kami memburuk. Ternyata setelah digali, dibilang, nanti mami akan kembali loh. Kamu kan ngambil porsinya mami, harusnya itu tempatnya mami dan gini. Lah, kan anak namanya anak ya, dipahami. Setelah dijelaskan sama bapak, tahu tapi kan versi anak-anak. Cuman saya menjadi takut. Jadi saya menarik diri gitu. Nanti kalau saya deket saya terluka. Jadi saya memilih menarik diri. Menarik diri dari anak yang paling kecil. Jadi menjaga jarak lah istilahnya. Daripada saya terluka, karena saya nggak mau terluka, itu yang saya lakukan. Dan itu tentunya nggak bagus karena dia butuh, saya juga bisa memberikan, tapi karena saya takut terluka, saya menarik diri. Nah itu terus berlanjut sih Bu, dalam arti benih-benih yang dilakukan itu, sampai pihak keluarga mantan itu beberapa kali bertemu berkata, sorry ya Lin, gitu. Adik saya seperti itu, saya bilang iya, cuman bagaimanapun itu mengganggu saya. Sorry kalau saya merespon juga mungkin kurang baik, anak-anak nggak boleh berangkat atau bermain dengan keluarga itu, bukan karena apa, tapi supaya tahu bahwa saat ini mereka ada dalam naungan kita, ada aturan di dalam rumah tangga kita, ada aturan main, dan dia itu sudah bukan pemain di sini, dia itu orang luar. Betul. Dalam keadaan seperti itu, apakah dari Pak Yusuf sebagai suami bisa mengambil satu tindakan yang tegas terhadap mantan istri ya? Atau apakah Bapak merasa bingung ini mamanya anak-anak, yang ini istri saya nggak mau ribut lah, atau gimana Pak? Ya, jadi ya pikiran saya sebagai seorang pria yang harusnya bijak Bu ya, waktu itu ya kalau bisa semuanya berjalan dengan baik ya, tanpa adanya satu pertikaian, perselisihan ya. Nah, terhadap anak-anak seringkali saya memberitahukan anak-anak tidak di hadapannya Lina. Seringkali apa yang diinginkan Lina untuk saya sampaikan ke anak-anak, saya sampaikan secara pribadi, baik satu persatu ke anak-anak maupun saya kumpulkan bertiga mereka, ini loh kamu kayak gini ya, kamu ini kayak gini, dididik seperti ini, kamu turut toh lah. Ini untuk keteraturan, kebaikan kalian lah. Semuanya dilakukan, didikan ini untuk kebaikan kalian. Nggak ada satupun yang untuk menyakiti kalian. Itu saya sampaikan, tapi tidak di hadapan Lina. Jadi di belakangnya Lina? Di belakang Lina, padahal yang diinginkan Lina itu, saya ini bertindak harus di hadapannya dia. Harus dia dengar. Supaya itu, katanya Lina itu, kategori membela Lina, membela kedudukan Lina, menghargai kedudukan Lina. Kalau saya berbicara itu di hadapan semua. Nah itulah yang sering terjadi. Itulah menyebabkan terjadi satu ini Bu, yang sini harapannya nggak tercapai, yang sini merasa saya frustrasi ya. Saya sudah menyampaikan itu semua. Ya, contohnya waktu itu misalkan kalau Lebaran itu kan pasti nggak ada pembantu Bu. Saya masak. Waktu saya masak itu saya nggak pernah minta tolong untuk dicuciin wajan, panci dan sebagainya. Nah udah selesai kan duduk meja makan. Habis makan, satu orang pakai piring dong, cuci dong piringnya. Udah besar-besar SMA. Itu nggak ada yang cuci piring. Saya marah sekali, saya bilang, loh, mama lo nggak minta kamu bantuin di dapur, cukup apa yang kamu pakai, piring, sendok, cuci gitu. Itu ditumpuk begitu aja. Nah, karena anak saya melihat yang 3 nggak cuci piring, dia juga taruh. Gitu kan, jadi, lah, terus masa saya harus cuci? Saya marah ngomel gitu. Bapaknya yang cuci piring. Saya marah, nggak bisa kok. Kamu nggak bisa cuci, itu tidak mendidik. Saya bilang. Kamu harus tegur. Itu anak udah besar, bukan anak bayi. Nah dari situ itu nggak cocoknya ya Bu ya, dalam arti kok ini dididik loh, bukan saya mau susah-susahin. Itu buat mereka bertanggung jawab, udah makan kok. Terus saya bilang kalau nggak mau cuci piring, nggak usah makan. Udah, saya buat begitu. Sahabat Kata Hati dari sini udah tahu yang kereng siapa ini ya. Tapi kerengnya Lina sebetulnya tujuannya baik ya, supaya anak-anak menghormati juga papanya. Tapi dari sini betul-betul kita lihat profil
Pak Yusuf sabar, tapi sangat sabarnya berbeda. jadi tidak tegas, Ya. tidak mendidik. Ya. Ini kembali perbedaan temperamen ya. Sangat berbeda, Bu. Apa yang diinginkan Lina, ternyata loh kok begini sih, suami ini tidak memberikan pembelaan kepada saya gitu ya. Betul. Tapi dari pihaknya Pak Yusuf, Ternyata standar kehidupan Lina itu begitu tingginya. begitu tinggi. Jadi kesempurnaan ya yang ingin dicapai itu kesempurnaan. Dengan kata lain, kalau kerjakan sesuatu, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. The Jadi best. ya sepenuh hati. Kalau misalnya ngepel ngelap gitu Bu, ada debu itu masih diginiin Bu. Kalau ada sisa-sisa pel itu kan biasa, pel kadang ada ya masih ada sisa itu nggak boleh ada sama sekali. Terutama yang di pojok-pojok itu selalu kelihatan Bu. Yang ini makanya bakat dari pengawas. Enggak, bakat pengawas Bu. Jadi kalau apapun diawasi pasti ketahuan Bu. Kalau yang jelek pasti ketahuan di Lina. Inilah yang saya dulu juga sering saya minta bantuan sebelum menikah itu, nih bantuan aku di dalam bidang pengawasan ya. Tapi itu memang betul-betul diawasi, betul-betul sehingga kami pun saat ini ya seperti yang dilihat fisiknya orang-orang itu, wah kok enak ya, punya ini, punya itu ya. Kelebihannya Lina suka mengawasi juga membantu Pak Yusuf di dalam pekerjaannya. Karena yang sempat itu kan amburadul ya, narkoba dan lain-lain. Waktu pertama kami menikah Bu, pikirnya saya punya ya cuma punya rumah itu aja. Padahal dalamnya habis-habisan. Ya, jadi itulah. Secara cash flow nggak ada. Ya, cash flow-nya nggak ada. Jadi sisi yang nggak enaknya Bapak rasa tertekan di rumah, tapi sisi pekerjaan kok istri saya ini mendukung ya, sampai kantor dan semuanya bisa tertata dengan baik ya. Tetapi apakah kemelut ini berakhir? Enggak. Enggak, Bu. Jadi saya merasa sebagai seorang istri, saya ini cuma partner kerja ya. Yang dibutuhkan kemampuan saya untuk membackup kamu di pekerjaan. Tetapi kamu tidak mendudukan saya sebagai seorang istri yang dikasihi, ya yang manja-manja. Kau pikir saya strong? Saya bilang gitu ya. Enggak loh, saya sama seperti perempuan lain. Saya butuh itu semua. Jadi dia bilang gitu, tak pikir kamu nggak perlu itu. Iya, justru saya menganggap dia seringkali jangan terlalu strong lah kamu. Yang manja-manja dikit, kamu udah ada direction terus Bu. Isinya kan ini perintah terus, ya, perintah terus ya Pak. Iya, perintah terus dari kita yang ngejar ini yang aduh, sudah. Tapi bentuk saya ingin diperhatikan pada saat itu, saya mengeluh, saya pusing gitu ya. Jawaban dia bukan menyayang. Kok pusing terus sih gitu ya? Lah gimana giliran saya mau manja-manja, responnya sangat nggak enak. Oke gitu ya, jadi saya bilang oke, saya berangkat sendiri, saya pergi tusuk jarum gitu ya, saya pergi cari dokter, karena ada keengganan untuk menurut saya waktu itu, mengantar gitu. Jadi dengan karakter yang berbeda, dengan harapan yang berbeda, 5 tahun pernikahan kami pertama itu benar-benar seperti roller coasternya banget ya Bu. Bukannya berarti sekarang tidak. Karena nggak mungkin pernikahan kedua itu tanpa masalah, Bu. Nggak mungkin. Kenapa? Ada saja gitu ya. Di tahun 2012 contohnya saat kami berlibur ke Amerika. Oh iya. Di saat itu. Jadi berlibur waktu itu 2 anak di bawah semua? 2 anak perempuan, Bu, yang bisa ikut waktu itu. Ya. Jadi kami ke sana, saya pikir ya udahlah yuk jalan-jalan. Saya biasa jalan-jalan setiap tahun karena waktu itu bekerja kan dapat seperti itu. Terus Pak Yusuf selalu tanyanya gini, emang ada uangnya? Ada, karena dia tiap bulan dia kasih, saya kelola untuk itu. Ya diaturlah sedemikian rupa. Sampai di sana, itu satu, kenapa waktu itu kita mau berangkat ke Amerika? Satu, ya udah kita jalan-jalan pertama. Kedua, sekalian kan, kamu kan pengen ngeliat nih mami kamu. Kamu biar melihat sebuah kenyataan di sana. Seperti apa sih? Jangan seperti impian palsu gitu. Karena maminya ngiming-ngimingi, ayo udah tinggal di luar negeri aja sama mami gitu ya. Jadi Lina sekaligus berlibur, ingin buktikan, lihat realita. Itu ngomong dulu apa sidak? Kepada siapa? Kepada mantan. Iya, mantan. Kami nggak ngomong, tapi anaknya ngomong, gitu ya. Anaknya udah diwanti-wanti, tapi dia ngomong. Jadi waktu itu saya kan bicara, saya lebih memilih anak-anak ikut kita, 3-3. Saya repot, nggak apa-apa. Saya komitmen untuk itu daripada ikut kepada maminya. Kan kalau dipikir-pikir enak ikut maminya ya harusnya. Tapi saya berpikir jauh dari itu. Kalau anak sudah berangkat ke sana,
Terus telepon, "Papi, aku kurang duit. Masa kamu tega nggak kasih duit? Nggak mungkin. Saya nggak mau itu," saya bilang gitu. "Jadi di sini aja, biar repot juga saya urus." Itu pilihan saya. Jadi pada saat berangkat ke Amerika dan melihat sebuah kenyataan, waktu itu kita nyampe di rumah pagi-pagi ya, itu nggak diterima. Loh, anaknya aja masuk, nggak bisa. Gue yang anter, lu nggak kasih gue masuk gitu ya. Anaknya gue bawa lagi gitu ya. Jadi saya bawa. Oh gitu. Iya Bu. Lina nggak disalamin? Enggak. Oh nggak disalamin. Jadi Pak Yusuf diam aja? Diam aja juga. Sakitnya hati di sini ya, sakitnya ya. Banget Bu gitu banget. Ya. Lalu pulang gegeran nggak nih? Itu proses, masih proses Bu. Jadi waktu di Amerika kami balik lagi ke hotel. Tuhan itu baik. Sopir yang mengantar kami itu ternyata teman saya kerja dulu, kok bisa ketemu ya? Saya bilang, itu saya pikir semua Tuhan siapkan. Dia bilang gini, "Lin, kamu loh udah bawa jauh-jauh anak-anak ke sini. Kalau kamu nggak pertemukan, kamu nggak finish well, Lin. Kenapa sih? Lu lihat dong tadi nggak dibukain pintu. Ya, itu urusannya dia. Tapi bagian kamu memberikan itu supaya anak-anak bisa menilai kamu." Saya bingung gitu ya, hati saya panas ya. Mau jadi good mom atau bad mom ini? Jadi hati saya panas, tapi logik saya mikir, iya udah jauh-jauh nggak ketemu juga ngapain, ya udahlah gitu-gitu. Terus saya bilang, oke lah kalau gitu, malam ini kita ketemu makan. Ketemu makan satu meja. Jadi sempat satu meja makan? Ya itu tadi Bu, semua disalamin kecuali saya. Dan pada momen itu, karena saya nggak bisa memaki Bu, tapi saya bisa berkata-kata setajam silet. Jadi, jadi saya waktu semua pamitan, saya tepuk pundaknya gini, "Thank you ya, kamu udah kasih dia dan anak-anak buat saya." Wah itu tajam banget kan Bu. Dan dia cuma diem. Ya, itu rezekinya kamu sambil, dan perkataan itu melukai dia. Saya tahu dari anak-anak. Dan saya tahu perkataan itu melukai. Karena saya udah gregetan, gimana nih orang diajak baik-baik kok responnya gitu. Jadi momen itu menjadi puncaknya antara kami ini nggak enakan itu di 2012 itu. Pulangnya itu saya cuman gini, gimana nih, meskipun saya jengkel, tapi anak-anak kan bermalam. Saya bolehkan bermalam, itu anak-anak gak ada urusannya. Cuman orang ini gimana? Ya nggak banyak ngomong sih, saya yang banyak ngomong gitu. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Saat itu di hotel Bu. Di hotel. Dikembalikan anak-anak berdua. Pak Yusuf melihat situasi Lina tidak dihargai oleh mantan istri Pak Yusuf gimana Pak? Diem itu Bu. Waktu pertama kali datang hujan itu Bu. Saya bawa payungnya. Ya ditolak gitu aja, enggak bisa, gini-gini, udah, kita ya udah balik aja kalau gitu. Bapak memang nggak tahu mesti berbuat apa atau yang khususnya, mau ribut gitu, yang Pak? khususnya yang permasalahan itu yang waktu di ini Bu, waktu dipulangkan itu ya posisinya hampir seperti inilah Bu ya. Di sini, nah kita berdua gini, bicaralah berdua, saya dengerin, seperti kayak gini saya dengerin Bu. Nah, lama-lama yang sini duding-dudingan. Gitu. Sebentar. Wah, Bapak bisa jadi wasitnya nggak, Pak? Nah, itu waktu itu nggak sempet. Nggak sempet. Saya diem aja, diem. Nah, itu Bu. Dan itu melukai sekali. Dan padahal saya harus berharap ya. Saya sangat berharap dia berkata, diem kamu sekarang kayak gini. Ya itu kan realitanya. Harusnya dia bersikap demikian. Bukan berarti saya minta dibela bagaimana, enggak. Tapi realitanya bahwa anak-anak ada dengan kami. Dan kami Lina ini sudah menjadi istrinya. Iya, dan kami ini kita nggak bisa memisahkan hubungan darah ibu dan anaknya. Mau kapan-kapan juga menikah kan, anak pasti kepengen mamahnya datang. Dan bagaimanapun saya sebagai pasangan papinya saat itu juga ada. Jadi kalau kita baik-baik kan enak gitu maksudnya saya Bu. Jadi itu betul-betul satu cara pandang yang berbeda. Dan Pak Yusuf, kalau dia tahu, ya ada perkataan dikatakan kalau kamu tahu melakukan sesuatu tidak melakukannya dosa. Ini dia tidak tahu loh harus melakukan itu ya. Mungkin juga karena temperamen, mungkin juga karena bingung, nggak mau ribut ya. Tapi konflik ini terjadi kira-kira karena Lina menganggap Pak Yusuf tidak tegas, tidak menyayangi Lina gitu ya. Padahal Lina sudah abis-abisan lah, sudah ninggalkan karir gitu ya, sudah berkorban, bantuin kerja, kok aku dapatnya gini nih gitu. Nah, di momen itulah saya merasa, tadi kan bilang saya butuh anak untuk butuh orang untuk take care anak-anak.
Di momen itu saya merasa, saya kok kayak pembantu ya? Bolak-balik saya memperkatakan itu. Jadi kamu anggap saya tuh pembantu gitu ya? Itu saya dalam marah-marah. Karena gregetan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bilang, kalau saya laki, saya ajak berantem. Masalahnya saya perempuan, kamu laki-laki, dan kamu suami saya. Nggak mungkin saya berantem gitu. Jadi karena gemes gitu, jengkel, saya harus lampiaskan kemana gitu. Saya bilang, saya susah kemarin 14 tahun single parent, nggak pernah loh saya berpikir bunuh diri. Tapi saya gregetan gitu sampai saya, aduh gitu, kepengen bunuh diri. Dan kalau ini udah dalam tahap ngeliat pisau nih Bu, pisau gunting ya, kepengennya di gitu ya. Ngelihat dia juga kepengen, udah sampai yang kayak begitu, sangat gregetan. Dan dalam kemarahan itu saya bilang, aduh nggak bener nih kayak begini. Udahlah, saya mau pulang aja ke rumah Mami gitu. Saya bawa koper, saya keluarin. Jadi gitu udah ya. pernah mudik? Udah Bu, sekali. Kabur sekali Bu. Jadi waktu pas yang pertama, saya kasih tahu anak saya sih kalau ngomong kabur ya Bu. Waktu itu belum sampai yang parah gitu. Saya bilang, Chris, Mama kepengen sendiri. Jadi kamu tahu ya Mama di mana. Jadi kamu nggak usah cari, nggak usah apa. Tapi kamu tahu. Jadi dia antar saya ke hotel. Dia tahu itu. Nanti kalau ditanya Papi, bilang aja nggak tahu. Saya bilang gitu. Itu benar-benar saya pengen sendiri. Tapi besoknya kami ibadah yang hari Sabtu itu ya apa? Kita jemput. Dijemput Hotel. di gereja. Enggak. Oh iya, dijemput di hotel ya. Kita ibadah yang apa? Nares. Itu kita masih ibadah Bu. Jadi saya marah tapi saya masih ibadah, dan di situ kami menerima konfirmasi sih sebetulnya. Nah, tapi dalam kemarahan itu masih marah aja. Chris bilang waktu saya bawa baju, dia masuk ke kamar, sedih banget kan, dia nggak pernah ngomong Bu. Mah, udah cukup ya sekali. Maksudnya jangan bercerai ya. Apakah terlintas di dalam pikirannya Lina saat itu, saya cerai aja? Enggak Bu, bukan cerai, tapi saya mau berpisah. Saya nggak tahan deket-deket gitu ya. Daripada saya ngomel kan capek ya, marah capek, sampai negatif sekali gitu. Saya pikir saya harus menjauh lah dari orang ini, supaya saya bisa cooling down dan saya bisa happy lah gitu. Tapi Chris menangkap itu sebagai sesuatu yang menakutkan buat dia. Jadi mah udah cukup, aku aja yang ngalamin, jangan kepada adik-adik gitu. Enggak Chris, tapi Mama memang harus pulang gitu. Sepanjang saya pulang naik kereta Bu. Di kereta tuh diteleponin terus, kenapa sih kamu telepon aja? Ya nanti tau-tau Mama turun di stasiun mana kabur katanya. Jadi Pak Yusuf sudah kira-kira melihat gelagat itu? Sudah Bu. Jadi ya, tapi ya itu tadi Bu, dia tidak berbuat apa-apa, tapi kata-katanya yang setajam silet itu yang terus Bu. Juga melukai Pak Yusuf ya? Iya, melukai saya dia. ini jahat orangnya, saya tidak mau diintimidasi ya Pak ya? Tidak mencintai istri. Sudah tidak menghargai, tidak menyintai, jahat. Sudah nggak berbuat apa-apa, sudah nggak belani, itu semua. Dan itu terus-menerus. Melukai harga diri Bapak juga sebagai seorang pria. Nah, dalam kondisi seperti itu, Bapak kan masih punya Mami ya, orang tua ya. Apakah ada pertolongan apa enggak Pak? Sebetulnya ini tadi Bu, karena ada permasalahan. Tadi dikatakan toh, anak-anak waktu mau ketemu Maminya kan sudah tahu dulu Maminya, karena anak-anak ini diberitahu sama neneknya. Ternyata jangan konflik lagi. Ada konflik yang berikutnya. Jadi ini antara Lina ini merasa alone ya. Saya merasa alone. Jadi yang musuhnya itu mantan istri, yang musuh lagi mertua masih bela mantan istri. Bukan bela apa ya istilahnya. Loh, kamu kalau nggak beritahu, orang sana itu beda budayanya, harus diberitahu untuk prepare. Itu aja, tapi nggak diberitahu kapan saat tepatnya, enggak. Beritahu aja pokoknya kalian mau datang itu. Dan itu menjadi satu masalah tersendiri antara Lina dan Mama. Masalah sama Mami merasa, loh yang menantunya saat ini kan Lina, bukan dia. Ngapain sih kok biarinlah anak-anak itu melihat realitanya semacam itu. Karena tujuannya ngajak ke Amerika itu Bu. Oh gitu ya, jadi betul-betul satu cara berpikir yang nggak nyambung, Lina frustrasi, Pak Yusuf juga sangat terluka dengan kata-kata Lina, sehingga sempatlah dari Lina sendiri sampai mau mengakhiri hidup, dari Pak Yusuf juga sudah hands up, padahal sebagai seorang yang sangat terpelajar ya, S2, berhasil dalam pekerjaan, orang luar lihatnya happy, berhasil, sukses, tapi mereka mengalami satu
titik nadir di mana mereka rasa bahwa pernikahan yang kedua ini tidak seindah yang dibayangkan. Pesan yang sungguh kita bisa ambil dari semuanya, jangan bercerai. Sebab perceraian yang kita anggap sebagai satu painkiller, sebagai satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah, ternyata membuat masalah yang baru. Jauh lebih berat. Walaupun saat ini Pak Yusuf dan Lina sudah menjalani hidup pernikahan 14 tahun. Berkali-kali mereka harus konseling, berkali-kali mereka harus jatuh bangun. Lina juga bisa tertolong karena ada program-program yang menolong Lina ya. Misalnya apa, Lin? Di 2008 saya ikut kelas Motherwise. Ibu yang bijaksana, istri yang bijaksana. Ya, itu sangat membantu sekali dalam arti saya punya komunitas yang bertumbuh. Karena komunitas yang baik itu membuat kita bertumbuh kepada sesuatu yang baik gitu. Kalau salah gaulnya mungkin ya, kayak di masa lalunya tuh kan gaulnya sama orang-orang senam, clubbing, ya larinya ya ke sana gitu ya. Saya bersyukur nggak suka yang begituan, jadi datang ke Surabaya, nggak kenal siapa-siapa, daftar juga sendiri, nggak kenal pakai ikut-ikutan, daftar. Itu sangat membantu, membuat saya harus ada tetap di sebuah jalur, oh saya harus tetap begini. Sakit sih, terus bagaimana? Kemudian ada program lanjutan yang gereja buat, yaitu kelas konseling. Di situ. Jadi dari situ ya, satu proses pemulihan, penyembuhan, yang Pak Yusuf dan Lina harus jalani sampai hari ini. Kiat-kiat yang mereka harus lewati tidak semudah yang dibayangkan. Uang bukan segala-galanya, keberhasilan bukan segala-galanya. Mereka sudah melewati satu masa yang sangat buruk sekali sampai akan terjadi satu upaya untuk bunuh diri yang dari pihak suami juga rasa udah nggak mampu bagaimana bisa menyenangkan istrinya ya. Belum lagi masalah ada 6 anak sekarang ya. Itu menjadi masalah demi masalah. Sahabat Kata Hati, apakah saat ini Anda sedang ada di ujung tanduk perceraian? Biarlah apa yang kita lakukan hari ini boleh membawa Anda semua yang ingin melakukan satu perceraian untuk bertindak dan berkata, tidak, saya tidak mau bercerai. Saya mau mencari solusi, saya mau mencari cara untuk mempertahankan pernikahan. Sebab sesulit apapun kehidupan pernikahan yang pertama, pasti ada obatnya. Pasti ada jalan keluarnya. Biarlah bertahan di tengah rasa pain, sakit, pasti ada solusinya. Seandainya saja waktu boleh berputar ya, Lina berkata, saya tidak akan bercerai. Seandainya saja Pak Yusuf juga boleh kembali ke masa lalu, dia akan tetap mempertahankan, menunggu sampai istrinya kembali dan tidak bercerai. Sementara dalam penantian itu, mereka bisa mencari mentor, bisa mencari konselor, bisa belajar, sama seperti sekarang. Itu sebabnya pesan yang paling utama yang Kata Hati hari ini ingin sampaikan, jangan pernah bercerai. Perceraian menimbulkan luka begitu dalam yang tidak bisa diobati begitu saja. Bukan saja dua pribadi suami istri, tapi anak, lalu kemudian juga ada mertua, ada keluarga besar. Begitu banyak yang terluka. Dibandingkan dengan jika mempertahankan pernikahan yang pertama, bisa kemudian untuk memulihkan, mengobati luka-luka itu, dan mempertahankan pernikahan itu. Mungkin kata yang terakhir dari Pak Yusuf. Ya, itu tadi, jangan pernah bercerai, pertahankanlah diri, minta pertolongan sama Tuhan. Dan di samping itu juga perlu pertolongan mungkin ke profesional kejiwaan ya. Ikutilah, punyailah satu komunitas. Khusus kalau kaum pria, banyak komunitas-komunitas di Pria Sejati, Briefman, semacam itu ya. Yang membangun, menguatkan satu sama lain supaya kita tetap bertahan. Itulah yang saya ingin sampaikan ya, jangan pernah bercerai.
Baik sahabat hati, kita akan berjumpa kembali di dalam episode berikutnya. Kata hati, biarlah hati yang berkata. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya.